Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Aldi dengan NIM 22073071. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan poster Expo UNP 2024 yang berkaitan langsung dengan mata kuliah yang eh, sedang saya jalani, yaitu statistika. Oke, langsung saja kita membahas poster Expo UNP 2024 yang digelar pada 2 hingga 3 Desember 2024 kemarin. Oke, ini berikut dokumentasi saya pada Expo UNP 2024 yang diselenggarakan 2 hingga 3 Desember kemarin. Oke, langsung saja kita membahas poster yang pertama. Oke, langsung saja kita bahas poster yang pertama. Ya ini eh, dengan latar belakang poster ini membahas tentang konsep smart driving yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan. Masalah utama yang diangkat adalah kemacetan lalu lintas di banyak kota di Indonesia yang disebabkan oleh banyaknya kendaraan tetapi tidak diimbangi dengan aturan yang efektif. Isu lain yang diangkat adalah dampak polusi kendaraan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, konsep smart driving ini dianggap sangat diperlukan untuk mendukung pengurangan emisi gas buang kendaraan. Tujuan dari poster ini yaitu adalah menerapkan unit kendali elektronik atau ECU pada kendaraan konvensional untuk mengubahnya menjadi kendaraan yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Untuk bahan dan metode ini, poster ini menjelaskan proses desain dan pengembangan sistem kendali elektronik yang dapat diprogram untuk mencapai tujuan efisiensi energi dan pengurangan emisi. Termasuk di dalamnya adalah tahap definisi, desain, dan diseminasi sistem kendali tersebut. Selanjutnya, eh, ketertarikan langsung poster ini dengan mata kuliah statistika, ya ini ada grafik dan data numerik yang disajikan dalam poster merupakan hasil statistik dari pengujian sistem ECU terprogram. Angka-angka yang ditampilkan seperti efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi memberikan dukungan kuantitatif atas kesimpulan yang dipaparkan. Data statistik ini menjadi bukti yang empiris atas keefektifan konsep smart driving dalam mencapai tujuan pengurangan emisi kendaraan. Jadi secara keseluruhan, poster ini memaparkan konsep, metodologi, hasil dan kesimpulan dari sebuah penelitian yang bertujuan mengembangkan teknologi smart driving untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan. Oke, selanjutnya itu ada poster kedua. Oke, pada poster kedua ini dengan judul Integration of Wahoo System 4DP Technology and Hemoglobin Monitoring on Improving the Performance of ESSE West Sumatra Cycling Atlas. Jadi judul ini menjelaskan fokus penelitian, penerapan teknologi pelatihan Wahoo System 4DP dan pemantauan hemoglobin untuk meningkatkan performa atlet sepeda di Sumatera Barat. Jadi latar belakang eh, dari poster ini menjelaskan bahwa metode pelatihan konvensional yang digunakan di Sumatera Barat memiliki keterbatasan dalam memberikan hasil yang akurat dan mendalam terkait performa atlet. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengintegrasikan teknologi WHO System 4DP untuk mengatasi keterbatasan tersebut, bersama dengan pemantauan hemoglobin yang penting untuk kebugaran. Tujuan dari poster ini itu untuk menganalisis efektivitas WHO System 4DP dalam meningkatkan performa atlet. Yang kedua itu mengukur dampak perubahan hemoglobin terhadap performa. Dan yang ketiga menilai hubungan antara teknologi ini dengan performa dan kebugaran atlet sepeda.
Jadi eh, ketertarikan keterkaitan dengan statistik itu poster ini memainkan peran penting dalam mendukung validitas hasil penelitian. Berikut adalah penjelasan detailnya. Yang pertama itu ada di sini ada statistik deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, dan perubahan dari pretest dan ke post-test. Yang kedua itu ada pilot test, digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan sebelum dan sesudah intervensi. Semua parameter menunjukkan hasil signifikan yang mendukung kesimpulan bahwa intervensi efektif. Dan yang ketiga itu ada relevansi. Ini statistik memastikan bahwa perubahan performa atlet bukan terjadi secara kebetulan, melainkan karena penerapan teknologi dan metode yang diuji. Selanjutnya itu ada penilaian desain. Itu kelebihan dari poster ini terstruktur dengan baik. Ada bagian latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan yang jelas. Data statistik disajikan dalam tabel sehingga mudah dipahami. Foto dan elemen visual seperti gambar atlet dan narasumber membantu menarik perhatian. Oke, selanjutnya ini ada poster ketiga dengan judul eh, PKM Compel Element School Teacher in Strengthening Student Numbering Literacy in Ranah Pasisye Distrik West Pasaman Regency. Jadi judul poster ini menjelaskan fokus penelitian yaitu meningkatkan numerasi siswa melalui pembelajaran yang melibatkan GeoGebra. Namun penggunaan bahasa Inggris perlu diperhatikan kata bahasanya agar lebih profesional. Jadi kita tadikan poster ini dengan statistik. Bisa kita lihat di sini ada beberapa ketertarikan. Yang pertama, metode kuantitatif. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang melibatkan pengumpulan data dari kuesioner Likert. Yang kedua itu ada analisis data. Data kuesioner dianalisis menggunakan persentase dan skor rata-rata untuk mengukur efektivitas penggunaan GeoGebra. Yang ketiga itu ada visualisasi statistik. Itu diagram lingkaran digunakan untuk memvisualisasikan proporsi data dari berbagai kategori jawaban. Yang keempat itu ada penyajian statistik, itu tabel hasil analisis kuantitatif membantu menunjukkan data dengan jelas, terutama distribusi skor dan tingkat persetujuan responden. Jadi kita akan membahas isi poster tersebut. Yang pertama itu adalah latar belakangnya. Jadi penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi numerasi siswa yang penting untuk kemampuan intelektual. Banyak guru belum memahami pentingnya literasi numerasi atau cara mengerjakannya. GeoGebra digunakan sebagai alat bantu pembelajaran. Tujuan dari poster ini yaitu untuk menilai efektivitas GeoGebra dalam meningkatkan literasi numerasi siswa sekolah dasar. Metode penelitian yang dilakukan itu ada penelitian deskriptif. Subjek penelitian adalah 66 guru sekolah dasar di Kabupaten Pasaman Barat dan data dikumpulkan menggunakan kuesioner berbasis Likert. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa GeoGebra efektif dalam meningkatkan literasi numerasi siswa. Rata-rata skor kuesioner adalah 3,1, masuk kategori sangat efektif. P-chart digunakan untuk menunjukkan distribusi respon peserta terhadap berbagai kriteria. Jadi kesimpulan dari poster ini, penggunaan GeoGebra terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman numerasi siswa berdasarkan data kuesioner. Oke, selanjutnya poster keempat. Poster keempat ini eh, dengan judul Corrosion Prevention System in Seawater Reinforced Concrete. Dia menggambarkan fokus penelitian dengan jelas, namun penggunaan istilah teknis membutuhkan audiens yang familiar di bidang ini. Latar belakang dari poster ini yaitu populasi dunia yang meningkat memerlukan penggunaan air laut sebagai campuran beton untuk mendukung konstruksi berkelanjutan. Air laut cenderung menyebabkan korosi pada baja dalam beton bertulang. Jadi tujuan dari penelitian poster ini itu menilai ketahanan korosi baja pada beton yang dicampur dengan air laut.
dan silika fume atau SF. Mengevaluasi sinergi antara nanosilika dan semen campuran terhadap korosi baja. Jadi metode penelitian yang digunakan pada poster ini menggunakan desain campuran mortar sesuai standar SNI. Variasi campuran melibatkan air tawar dan air laut dengan 55% silika fume. Pengujian meliputi kekuatan tekan, durabilitas, dan percepatan korosi. Jadi hasil penelitiannya beton dengan campuran air laut dan silika fume memiliki performa mekanis dan durabilitas yang baik. Grafik menunjukkan hasil uji kekuatan, tekan, dan potensi setengah sel terhadap siklus basah kering. Data menunjukkan kesetaraan kinerja antara beton dengan air laut dibandingkan dengan air tawar. Jadi kesimpulannya adalah incorporating 5% SF dan air laut menghasilkan beton campuran dengan baik. Kriteria mekanis dan durabilitas terbaik mendukung material konstruksi berkelanjutan. Jadi ketertarikan poster ini dengan statistik itu memiliki keterkaitan kuat dengan statistik, terutama dalam yang pertama eksperimen kuantitatif. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen dengan variabel seperti komposisi campuran beton, jenis air tawar dan laut, dan pengujian kekuatan mekanis. Yang kedua, analisis data. Nah, saat data hasil uji kekuatan tekan, durabilitas, dan korosi dianalisis secara kuantitatif, hasilnya disajikan dalam bentuk grafik dan tabel. Yang ketiga, visualisasi statistik. Grafik garis dan batang digunakan untuk membandingkan performa beton dan berdasarkan variasi campuran, menunjukkan hasil statistik secara jelas. Selanjutnya, pengujian statistik. Uji seperti compressive strength dan corrosion acceleration menunjukkan penggunaan alat uji dengan pengukuran kuantitatif yang membutuhkan analisis statistik untuk interpretasi hasil. Selanjutnya, poster kelima. eh, Poster dengan judul Enhancing Digital Literacy Skill of High School Physics Teacher in South Solo with PED, FASCA, and Leaflet QR Code Virtual Reality. Terbelakang dari poster ini yaitu kemajuan teknologi membutuhkan literasi digital ya bagi guru. Siswa generasi Z lebih menyukai pembelajaran berbasis teknologi interaktif. Kendala seperti keterbatasan peralatan laboratorium membutuhkan solusi inovatif seperti laboratorium virtual berbasis QR code. Jadi ketertarikan poster ini dengan statistik adalah yang pertama, poster ini menggunakan analisis deskriptif. Data pretest dan posttest dianalisis untuk melihat peningkatan literasi digital. Statistik seperti nilai minimum, maksimum, dan rata-rata digunakan untuk membandingkan hasil sebelum dan sesudah penelitian. Yang kedua itu ada visualisasi statistik. Grafik batang digunakan untuk menunjukkan pengaruh pelatihan teknis terhadap hasil peningkatan literasi digital guru fisika. Yang ketiga, pengukuran peningkatan. Nilai gain score sebesar 0,75 menunjukkan peningkatan yang signifikan pada literasi digital setelah pelatihan, memberikan indikasi keberhasilan program. Selanjutnya kita akan membahas isi poster ini. Tujuan penelitian poster ini itu untuk meningkatkan literasi digital guru fisika melalui bimbingan teknis menggunakan pad, FastCAD, dan leaflet virtual berbasis QR code. Dengan metode penelitian yang digunakan, tahapan meliputi orientasi, perencanaan aktivitas, implementasi bimbingan teknis, aktivitas mandiri di sekolah, dan evaluasi. Data diambil melalui pretest dan posttest untuk menganalisis peningkatan literasi digital. Hasilnya, literasi digital meningkat secara signifikan dengan gain score 0,75 dari hasil pretest dan posttest. Guru mendapatkan keterampilan praktik dalam menggunakan pad, FASCA, dan alat virtual lainnya. Lebih dari 89% peserta memberikan umpan balik positif, menunjukkan kepuasan dan efektivitas program. Di kesimpulannya, pelatihan ini efektif meningkatkan literasi digital guru fisika. Kolaborasi antara peneliti dan guru mendukung adaptasi terhadap teknologi untuk mempersiapkan generasi yang lebih melek teknologi.
Selanjutnya poster keenam. Oke, poster dengan judul Development of an Interactive Smart Simulator of Air Conditioner atau AC System Using Mobile Augmented Reality as Digital Learning Media in Learning. Jadi poster ini menjelaskan bahwa teknologi MIR dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran digital interaktif khususnya untuk sistem AC. Konten visual media pembelajaran digital lainnya, seperti video, dinilai kurang efektif untuk mempelajari sistem AC. Jadi tujuan poster ini adalah mengembangkan simulator AC interaktif berbasis MIR yang dapat digunakan untuk sebagai media pembelajaran digital. Hal-hal yang ingin dikaji adalah desain, fungsionalitas, dan efektivitas simulator MIR sebagai alat bantu pembelajaran AC. So, yang ketiga itu ada metode yang digunakan pada penelitian poster ini. Metode yang digunakan pada poster ini menjelaskan alur pengembangan simulator AC berbasis MIR, mulai dari tahap desain, implementasi hingga evaluasi. Termasuk di dalamnya adalah pembuatan konten visual 3D, integrasi dengan teknologi MIR, dan pengujian kepada pengguna. Eh, Selanjutnya hasil dan diskusi. Poster ini menampilkan hasil pengembangan simulator AC berbasis MIR termasuk tampilan antarmuka pengguna dan fitur-fiturnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penggunaan simulator MIR dapat meningkatkan pemahaman penggunaan tentang sistem AC secara interaktif dan inovatif. Yang kelima, statistik dan keterkaitannya. Jadi keterkaitan poster ini dengan mata kuliah statistik, meskipun poster ini tidak menyajikan data statistik secara eksplisit, terdapat beberapa indikasi pengukuran efektivitas yang dapat dikaitkan dengan statistik. Misalnya, poster ini menyebutkan hasil evaluasi yang menunjukkan peningkatan pemahaman penggunaan tentang sistem AC. Hal ini dapat diukur secara statistik melalui metode pretest dan posttest atau survei kepuasan pengguna. Selain itu, pengembangan simulator AC berbasis MIR ini dapat dikaitkan dengan data statistik lainnya seperti tingkat adopsi teknologi, preferensi pembelajaran, atau dampak terhadap hasil belajar. Jadi kesimpulannya bahwa simulator AC berbasis MIR terbukti efektif sebagai media pembelajaran digital yang menarik dan meningkatkan kompetensi pengguna. Oke, selanjutnya poster ketujuh. Hmm, Oke, selanjutnya poster ketujuh. Poster dengan judul pengaruh perfeksionisme dan efikasi diri terhadap eh, prokrastinasi akademik dengan pembelajaran sebagai variabel moderasi. Dengan latar belakang poster ini menjelaskan bahwa penelitian sebelumnya menunjukkan tingkat perfeksionisme mahasiswa di universitas terkemuka di Indonesia cenderung tinggi. Hal ini disebabkan oleh budaya akademik yang kompetitif dan tekanan di universitas. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh perfeksionisme dan efikasi diri terhadap prokrastinasi akademik serta peran pembelajaran sebagai variabel moderasi. Jadi keterkaitan poster ini dengan statistik, yaitu poster ini menyajikan angka-angka statistik berupa koefisien pengaruh, nilai statistik, dan signifikansi. Angka-angka ini merupakan hasil analisis statistik menggunakan metode SAMPLES. Statistik yang ditampilkan menjadi bukti empiris atas kesimpulan dan implikasi penelitian yang disampaikan. Jadi eh, kesimpulan utama yang dipaparkan adalah perfeksionisme memiliki pengaruh positif terhadap
prokrastinasi akademik, sementara efikasi diri tidak terpengaruh. Pembelajaran berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperlemah pengaruh perfeksionisme terhadap prokrastinasi akademik. Oke, selanjutnya poster ke-8 dengan judul The Role of Generative AI in Writing Skill Development and Empirical Study on the Impact of ChatGPT in Higher Education Essay Writing. Jadi topik utama yang dibahas adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan generatif, khususnya ChatGPT dalam pengembangan kemampuan menulis pada mahasiswa perguruan tinggi. Jadi poster ini menjelaskan bahwa banyak mahasiswa perguruan tinggi menghadapi tantangan dalam menguasai keterampilan menulis, terutama dalam menyusun esai. Teknologi kecerdasan buatan generatif seperti ChatGPT memiliki potensi untuk membantu mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi dampak penggunaan alat kecerdasan buatan generatif seperti ChatGPT terhadap keterampilan menulis esai mahasiswa perguruan tinggi. Dengan metodologi, poster ini menjelaskan bahwa penelitian menggunakan pendekatan empiris dengan melakukan studi eksperimental. Metode pengumpulan dan analisis data dijelaskan melalui diagram alur. Jadi ketertarikan poster ini dengan mata kuliah statistik, ya ini poster menyajikan hasil penelitian dalam bentuk statistik deskriptif, analisis komparatif, dan visual grafis. Data statistik mencakup skor, rentang, rata-rata, dan standar deviasi dari kelompok kontrol dan perlakuan pada beberapa komponen penulisan esai. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam beberapa aspek keterampilan menulis antara kelompok yang menggunakan ChatGPT dan kelompok kontrol. Oh, jadi kesimpulan dari poster ini menyimpulkan bahwa penggunaan alat kecerdasan buatan generatif seperti ChatGPT memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan menulis esai mahasiswa. Namun, terdapat juga beberapa tantangan terkait kreativitas dan orisinalitas yang diperlukan dipertimbangkan dalam penggunaan teknologi ini. Oke, selanjutnya eh, pada poster ke-9, yakni dengan judul Development of a STEM-based MRP atau Multi-Role Project, Model for Junior High School Learning. Ini topik utama yang dibahas adalah pengembangan model pembelajaran berbasis STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics untuk siswa sekolah menengah pertama. Poster ini menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dapat meningkatkan kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah di kalangan siswa. Penelitian ini berfokus pada integrasi kurikulum berbasis STEM di pendidikan sekolah menengah pertama. Tujuan daripada poster ini yaitu atau tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan dan mengevaluasi efektivitas model pembelajaran STEM MRP atau multi role project untuk meningkatkan keterampilan abad ke-21 pada siswa sekolah menengah pertama. Jadi ketertarikan poster ini dengan statistik. Data statistik yang disajikan mencakup nilai rata-rata, standar deviasi, dan ukuran efek. Angka-angka statistik ini menjadi bukti empiris atas temuan dan kesimpulan yang dipaparkan dalam penelitian. Analisis komparatif dan perhitungan ukuran efek digunakan untuk mengevaluasi signifikansi praktis dari model pembelajaran STEM MRP. Jadi untuk kesimpulannya, poster ini menyimpulkan bahwa model pembelajaran STEM MRP terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan. Model ini juga menunjukkan potensi untuk diterapkan secara luas dalam berbagai konteks pendidikan. Oke, jadi sekian tugas review poster Expo UNP 2024 dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.